Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok Urban Vibe. Dimulai dari sesi perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Raihan Alfisa Saugi. Perkenalkan nama saya Ramadhani Prasetyo. Perkenalkan nama saya Dava Bransajuti. Perkenalkan nama saya Farah Terima Hardini. Perkenalkan nama saya Salwa Khairunista. Perkenalkan nama saya Nadia Irahmawati. Perkenalkan nama saya Safira Desika Zahra. Baik, setelah sesi perkenalan ini saya akan memulai dari functionality, yaitu memilih gaya atau model baju kaos tangan panjang atau lengan pendek, dan juga hoodie. Kita mempunyai hoodie juga di sini. Memilih berbagai jenis bahan yang tersedia, memilih warna, memilih jenis sablon dengan kulit yang berbeda-beda. Pelanggan dapat mengubah gambar atau desain mereka sesuai kemauan mereka sendiri, atau memilih custom design yang disediakan oleh aplikasi. Jadi pelanggan itu kalau misalkan bingung tuh kita punya contoh model custom disediakan aplikasi tersebut atau web itu. Pelanggan dapat menyesuaikan posisi, ukuran, dan skala dari elemen-elemen desain yang telah mereka pilih. Yang kedua, data. Secara fisik, data fisiknya itu kita ada stok kain, model baju, dan hoodie yang tersedia. Ya, berikutnya ada data ukuran baju serta warna baju. Ada data pesanan pelanggan seperti alamat, nama, nomor telepon. Dan keempat, data layanan yang disediakan. Berikutnya data non fisik atau bisnis. Memberikan harga grosir apabila membeli dalam jumlah banyak. Jadi dia tuh dapat harga khusus gitu gara-gara harganya beda dari harga yang biasa. Selanjutnya ada maksimal color sablon, yaitu 5 warna. Jadi kita kasih warna untuk para desain-desain yang pengen membuat baju di kita tuh maksimal dengan 5 warna. Ini kita bisa memakai semua e-wallet yang tersedia di e-commerce, udah bisa dipakai. Memiliki garansi sablon seperti warna yang tidak sesuai, dan jika mencapai pesanan mencapai minimal pesanan akan mendapatkan free ongkir se-Jabodetabek. Yang ketiga, environment. Itu tuh dari gadget yang kita pakai itu minimalnya Android 12, dan untuk iOS-nya ada iOS 14, dan untuk PC-nya Intel Core 3, search engine, dan mengintegrasi pembayaran online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada user requirement. Nantinya web ini akan dipakai oleh pembeli, pemilik, dan juga admin. Dengan ketentuan minimal usia yang menggunakan web ini, usia produktif, dan berada di wilayah Indonesia. Untuk admin dapat menangani pertanyaan, masalah, atau keluhan dari pengguna yang terdapat di bagian kontak us. Terus pemilik dapat menetapkan kebijakan penggunaan aplikasi. Selanjutnya usability. Di sini ada dua, user control and freedom. Itu saat pelanggan mengcustom kaos, pelanggan bebas memberikan desain sendiri. Jadi pelanggan bebas untuk menggunakan web ini. Yang kedua ada flexibility and efficiency of use. Web ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya ada principles. Yang pertama ada prestige position. Urban Vibes adalah sebuah konveksi yang menghasilkan pakaian keren dan sesuai dengan tren perkotaan. Kami mengembangkan aplikasi bernama Urban Vibes yang memungkinkan pelanggan untuk mengcustom kaos atau memberikan desainnya sendiri. Hal ini memberikan kebebasan dan keterlibatan kepada pelanggan dalam proses pembuatan pakaian yang meningkatkan tingkat kepuasan dan menciptakan keterlibatan yang lebih tinggi.
Selanjutnya ada research. Pikiran dari pengguna web Urban Vibes itu yaitu inovatif, user-friendly, intuitif, mudah digunakan, dan menarik. Kegunaan dari web Urban Vibes ini yaitu menerima pembuatan kaos custom sablon satuan dan juga menerima reseller untuk dijual lagi, bisa dengan brand atau merek mereka sendiri dengan harga grosir. Yang kedua, yaitu web ini menyediakan pilihan membuat desain sendiri dengan fitur-fitur yang tersedia. Bisa juga hanya mengimport gambar. Yang ketiga ada insight. Dengan memungkinkan pelanggan untuk memberikan desain mereka sendiri, Urban Vibes ini memfasilitasi kreasi dan ekspresi diri. Mereka merasa memiliki peran dalam proses produksi. Dan juga dengan adanya Urban Vibes, bisnis konveksi ini dapat menjangkau lebih banyak pelanggan secara luas karena mereka dapat mengakses dan menggunakan Urban Vibes dari mana saja. Yang keempat ada konsep. Fitur-fitur yang bisa disertakan diantaranya pemilihan bahan, pemilihan warna, pilihan gaya dan sablon, pilihan penambahan gambar atau desain. Urban Vibes juga menyediakan berbagai metode pembayaran. Dapat juga memilih layanan pengiriman dan menyediakan informasi pengiriman seperti nomor resi. Yang terakhir ada strategi, yaitu navigasi dengan penempatan yang jelas, desain menarik, dan memastikan kenyamanan pengguna. Selanjutnya ada memberikan insentif kepada pelanggan yang membeli dalam jumlah besar akan diberi harga grosir. Selanjutnya ada memberikan ulasan dan umpan balik tentang pengalaman mereka menggunakan Urban Vibes dan produk yang dihasilkan. Terakhir ada gunakan strategi pemasaran digital seperti iklan online, konten dan konten kreatif. Berikutnya ada persona. Persona dari Bapak Mista Wijaya, beliau adalah owner konveksi baju. Latar belakangnya, Bapak Mista memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam bidang konveksi. Dia memiliki usaha konveksi tradisional di mana semua sistem masih sangat tertinggal zaman. Motivasi Bapak Mista membutuhkan sebuah aplikasi yang dapat membantu memperluas jangkauan dari segi pemasaran, pengelolaan, pemesanan, juga metode self-design di mana pengguna bisa mengcustom atau memberikan desainnya sendiri, sehingga beliau ingin memperkembangkan konveksinya dengan teknologi dan sistem baru yang lebih canggih. Beliau memiliki frustasi yaitu tertinggal zaman, sulit mengelola dengan sistem lama, dan kurang dapat bersaing dengan konveksi lain. Oke, selanjutnya ada who do you think would need to be involved in developing. Jadi pengembang dari website ini ada, yang pertama itu ada tim pengembang web. Tim ini bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara website itu sendiri. Yang kedua ada tim pengembang gambar. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan alat dan fungsi yang memungkinkan manipulasi gambar, menggabungkan elemen desain, dan mengimpor gambar dari pengguna. Yang ketiga ada desainer UI atau UX. Seorang desainer UI atau UX akan membantu dalam merancang tampilan dan interaksi pengguna yang intuitif dan menarik. Mereka akan berfokus pada pengalaman pengguna yang baik dan desain antarmuka yang menarik. Yang keempat ada tim pengembang backend. Tim ini akan menangani pengembang server, pemrosesan pemesanan, integrasi, pembayaran, dan manajemen data lainnya. Yang kelima ada tim dukungan pelanggan. Tim ini akan memberikan dukungan pelanggan yang berkaitan dengan penggunaan website, fitur-fitur, dan pesanan. Yang keenam ada tim IT dan keamanan. Tim IT ini akan memastikan infrastruktur teknis yang diperlukan untuk menjalankan website dengan baik. Mereka juga akan mengatur server, basis data, dan infrastruktur lainnya. Selanjutnya ada what do you think are the key usability goals and user experience goals for each of the team? Usability goals dari website ini adalah kreativitas, di mana website ini sendiri memungkinkan pengguna untuk mengungkapkan kreativitas mereka sendiri, yaitu dengan membuat gambar sendiri atau mengimpor gambar yang telah mereka buat sebelumnya, memilih warna gambar yang mereka suka, memiliki bahan atau kain, dan juga membuat label nama dengan nama sendiri. Hal ini memungkinkan mereka untuk memiliki pakaian yang unik dan mencerminkan kepribadian atau minat mereka masing-masing. Terus ada user experience-nya, yaitu yang pertama ada antarmuka pengguna yang intuitif. Desain web dengan antarmuka yang mudah dipahami dan navigasi yang jelas, sehingga pengguna dapat dengan mudah
menemukan dan menggunakan fitur-fitur yang mereka dibutuhkan. Yang kedua ada pilihan bahan dan warna yang beragam. Website ini terdapat beragam pilihan bahan atau kain yang berkualitas dan tahan lama dan juga katalog warna yang lengkap. Yang ketiga ada pratinjau realistis. Pratinjau realistis ini adalah visual yang akurat tentang bagaimana desain akan terlihat pada bahan atau kain dan warna yang dipilih. Hal ini membantu pengguna melihat hasil akhir sebelum melakukan pesanan, mengurangi ketidakpastian dan memastikan kepuasan dengan produk yang dipesan. Yang keempat ada personalisasi dengan label nama. Website ini terdapat opsi untuk menambahkan label dengan nama sendiri pada baju yang telah dibikin. Hal ini dapat digunakan untuk membuat merek atau brand sendiri. Yang kelima atau yang terakhir ada proses pemesanan yang mudah dan transparan. Pada website ini proses pemesanan terlihat lebih sederhana dan mudah diikuti oleh pengguna, berikan informasi yang jelas tentang harga, waktu produksi, pengiriman, dan metode pembayaran yang tersedia. Selanjutnya dari desain. Yang pertama konseptual design, yaitu based on activities, pengguna akan mengakses web Urban Vibes untuk melihat berbagai menu tampilan yang tersedia, termasuk promo, layanan produk, daftar harga, dan cara order sebelum memesan custom baju. Kemudian pengguna akan memilih jenis baju dan warna baju yang sesuai dengan selera pengguna. Lalu, pengguna dapat memilih ukuran baju mulai dari XS hingga XXL. Lalu memilih jenis sablon yang akan digunakan dalam proses pembuatan custom baju pengguna. Selanjutnya, pengguna dapat mengunggah atau membuat desain sendiri menggunakan fitur desain aplikasi dan mengunggahnya ke dalam format digital. Setelah itu, pengguna dapat memasukkan jumlah pesanan yang telah mereka desain dan mengisi data pembeli, seperti nama, alamat, nomor telepon, untuk melakukan proses pengiriman. Mereka juga dapat melihat pratinjau desain yang telah mereka unggah, lalu melakukan penyesuaian jika diperlukan, dan melakukan pembayaran setelah memastikan pesanannya sudah sesuai. Terakhir, pengguna dapat memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka menggunakan web Urban Vibes. Kemudian, based on objects, Urban Vibes adalah suatu website yang dapat membantu perusahaan konveksi supaya lebih efektif dan efisien dalam melakukan produksinya. Website ini memiliki warna latar biru dengan logo Urban Vibes di bagian atas pojok kiri halaman, penjelasan tentang bahan yang dapat digunakan untuk custom baju, daftar harga, cara order, dan memesan custom baju. Selanjutnya ada interface metafor. Jadi interface metafor dari website kami adalah studio custom, karena mencerminkan studio di mana pelanggan dapat mengatur elemen desain baju atau hoodie-nya sendiri. Pelanggan dapat memilih jenis baju, warna, serta ukuran yang akan dipesan. Melalui studio custom ini, pelanggan dapat mengeksplorasi kreativitas mereka sendiri. Lalu selanjutnya computer mediated communication. Web kami termasuk ke asynchronous communication karena komunikasi antar pelanggan dan pemilik konveksi tidaklah secara real time. Selanjutnya di sini ada physical design. Yang pertama itu ada warna. Jadi web Urban Vibes ini memiliki perpaduan warna yang dimana itu ada biru tua, biru muda, dan juga jingga. Lalu physical design yang kedua itu ada suara dan gambar. Nah, di web kami ini tidak memiliki fitur suara apapun, tetapi web kami ini memiliki sebuah tampilan gambar-gambar yang dapat dijadikan referensi bagi penggunanya untuk membuat desain logo baju sendiri. Lalu physical design yang ketiga ada desain menu, yang dimana Urban Vibes ini memiliki tampilan menu yang menarik, yaitu mulai dari home, tentang Urban Vibes-nya sendiri, lalu layanan Urban Vibes, daftar harga, cara order, kontak Urban Vibes, dan juga memulai order desain baju. Lalu yang terakhir ada desain icon, yang dimana desain icon atau logo Urban Vibes ini menampilkan icon matahari terbenam dengan gradasi warna jingga, lalu icon laut dengan warna biru muda, dan pohon kelapa dengan warna biru tua.
Lalu di sini kemudian ada desainnya. Yang pertama itu ada sketch. Sketch itu adalah awalan sketsa awal atau gambaran awal dalam membuat suatu aplikasi. Next. Lalu yang kedua ada wireframe, yaitu kerangka gambar yang menggunakan garis besar. Oke, selanjutnya ada storyboard. Yang pertama itu terdapat halaman homepage Urban Vibe yang berisi promo yang sedang berjalan di websitenya. Kegunaannya untuk agar dapat pelanggan bisa menarik pelanggan di dalam websitenya. Yang kedua itu ketika pelanggan memerlukan informasi lebih tentang Urban Vibe, kami memiliki beberapa menu, yaitu tentang kami yang berisi informasi-informasi tentang Urban Vibe. Selanjutnya yang ketiga, layanan produk yang digunakan oleh Urban Vibe. Kami mempunyai menu jenis layanan produk, kayak kontennya berisi jenis-jenis mesin yang digunakan untuk sablon, perbandingan antar mesinnya apa, dan hasil antar mesinnya gimana, sebagai referensi untuk pelanggan juga. Selanjutnya yang keempat, page daftar harga, agar pelanggan dapat bisa menyesuaikan dengan anggaran yang ingin dikeluarkan. Selanjutnya page kelima, cara order, agar memudahkan pelanggan saat akan ingin order di Urban Vibe, untuk menghindari kebingungan saat akan check out. Page ke-6, ketika pelanggan memerlukan informasi tambahan tentang layanan pelanggan, kami menyediakan page kontak untuk layanan dari pelanggan Urban Vibes. Yang ke-7 masuk ke proses order. Di proses order ini kita memilih warna, jenis ukuran baju, jenis sablon, dan memilih desain. Bisa desain di web atau desain yang sudah memiliki desain sebelumnya. Yang ke-8, jika kita memilih desain di web, kita dapat mengcustom picture, text, spine, sama stem. Stem itu seperti kayak desain yang sudah kami sediakan. Selanjutnya ke-10, melakukan proses pembayaran. Untuk proses pembayaran ini dapat menggunakan dompet virtual atau virtual account yang sudah disediakan oleh Urban Vibes. Yang ke-11, pesanan berhasil dipesan dan pesanan akan segera diproses. Yang ke-12, admin Urban Vibes menerima orderan dari dashboard admin dan akan segera diproses dan dikirim ke alamat tujuan. Yang ke-13, pesanan akan dikirim ke alamat tujuan. Yang ke-14, pelanggan kami adalah inspirasi bagi kami. Mereka menunjukkan kepercayaan penuh menggunakan produk kami, dan kami berkomitmen untuk memberikan inovasi dan layanan terbaik untuk memenuhi keinginan pelanggan kami. Ya, selanjutnya evaluate. Dari semua fitur-fitur yang telah kami jelaskan tadi, sistem digital yang telah kita buat dapat membantu banyak aspek, seperti mempermudah UMKM menjalankan bisnisnya, mempermudah keluarga-keluarga yang ingin membuat pakaian yang bertema sama, dan dapat dipakai oleh para pelajar atau mahasiswa untuk mempererat hubungan pertemanannya. Dan yang terakhir juga dapat dipakai untuk pasangan baik kalangan tua maupun muda menjadi semakin romantis dan harmonis. Karena kan outfitnya ya, sekian dari kelompok kita. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.